Aloha my friend. Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris, yaitu bagaimana penerapan bahasa Inggris atau applied English di dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita hari ini adalah materi perkenalan. Jadi materi ini adalah materi yang paling umum, familiar ya. Biasanya selalu menjadi pembukaan saat orang baru belajar bahasa Inggris ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang penerapan bahasa Inggris ya, bukan grammarnya ya. Namanya applied English ya, introductions ya, pengenalan ya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada beberapa konteks perkenalan. Yang pertama di sini adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita sendiri ke orang banyak. Ini biasanya terjadi di dalam kelas apabila ada siswa baru, siswi baru, atau diri Anda ketika memperkenalkan diri di tempat kerja yang baru ya. Jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke. Salah satunya di sini adalah ada versi pendek dan ada versi panjangnya. Di sini versi pendeknya, kemudian ini versi panjangnya ya. Jadi ini adalah versi pendeknya. Di sini dia mengatakan kita bisa memakai versi ini. Contohnya, good morning everybody. Very happy to meet you. My name is Rudy Hartono. Please call me Rudy. I'm a student. Now I live in Gangga. I'm interested in reading book, playing football, and playing music. Thank you. Jadi ini adalah salah satu bentuk teks memperkenalkan diri apabila kita ditugasi untuk memperkenalkan diri kita sendiri di depan orang banyak atau di khalayak rame. Ya, kita bisa memakai konteks seperti ini. Jadi good morning everybody artinya adalah selamat pagi semua. Kita menyapa orang-orang yang ada di ruangan itu atau di tempat itu. Very happy to meet you itu artinya adalah sangat senang berjumpa dengan Anda. My name is Rudy Hartono. Ini untuk memperkenalkan nama kita. Nama saya adalah Rudy Hartono. Please call me Rudy. Saya bisa dipanggil Rudy. I'm a student. Saya adalah seorang siswa. Jadi di sini bisa berubah-berubah tergantung pekerjaan kita. Bisa I'm a student. Kalau kita dokter, I'm a doctor. Kalau kita pengacara, I'm a lawyer. Kalau kita guru, I'm a teacher. Dan lain sebagainya. Now I live in Gangga. Ini menjelaskan tentang bahwa saya tinggal di nama tempat kita tinggal, area kita tinggal. I'm interested in reading book, playing football, and playing music. Dengan kata lain, ini ingin mengatakan hobinya, bahwa I'm interested in reading book, saya tertarik membaca buku, playing football, bermain sepak bola, dan playing music, dan memainkan musik ya. Thank you, terima kasih. Jadi teman-teman bisa memakai teks ini untuk memperkenalkan diri sendiri di depan orang banyak. Oke, bagaimana dengan versi panjangnya? Oke, kita mulai. Good morning everybody. Very happy to meet you. My name is Rudy Hartono. Please call me Rudy. I'm a student. I'm from Tanjung. I'm happy to be with you here. Be your friend. Well, I have been studying English, but not so much. In this course, I hope we can study together, share experience. I like reading, traveling, cooking, watching TV. Thank you. Jadi intinya sama di sini, tapi ada pemilihan kata-kata yang lain yang dipakai. Oke, mari kita artikan bersama-sama. Good morning everybody. Selamat pagi semua. Very happy to meet you. Senang berjumpa dengan Anda. My name is Rudy Hartono. Nama saya adalah Rudy Hartono. Please call me Rudy. Anda bisa memanggil saya Rudy. I'm a student. Saya seorang siswa. I'm from Tanjung. Saya berasal dari Tanjung. I'm happy to be with you here. Saya senang berada di sini dengan Anda. Be your friend. Menjadi teman Anda. Well, okay. I have been studying English. Saya telah belajar bahasa Inggris, but not so much. Tapi tidak terlalu banyak. In this course, pada kelas ini atau pada pertemuan ini, I hope, saya berharap, we can study together. Kita bisa belajar bersama, experience, berbagi pengalaman. I like reading, saya suka membaca.
traveling, travel artinya jalan-jalan, cooking, memasak, and watching TV, nonton TV, thank you. Ya. Oke, tadi itu adalah konteks bahwa diri kita, memperkenalkan diri kita di depan orang banyak, halayak rame. Sekarang konteks berikutnya, bagaimana kita memperkenalkan diri kita pada suatu percakapan antara 2 atau 3 orang ya. Jadi kita bercakap-cakap di sini bisa dengan orang baru atau dengan teman yang sudah kita kenal. Oke. Jadi berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, ini versi singkatnya juga Rudy misalnya. Jadi ada manusia di sini, ada Rudy dan Joko. Oke. Mereka baru berjumpa. Rudy mengatakan, "Good morning." Selamat pagi. My name is Rudy Hartono. Nama saya adalah Rudy Hartono. I have your name, please. Oke, jadi ini adalah salah satu cara kita menanyai nama seseorang secara lebih halus ya. Jadi memakai frase atau kalimat yang berbeda di sini. Bukan what is your name, tapi dia pakai can I have your name please. Kemudian Joko menjawab, my name is Joko, nama saya Joko. Kemudian Rudy mereply menjawab lagi, very happy to meet you Mr. Joko. Sangat senang berjumpa dengan Anda Mr. Joko. Joko juga bisa membalas dengan cara mengungkapkan hal yang sama tapi ditambah to di belakangnya. Misalnya very happy to meet you too Mr. Joko. Oke. Kemudian ini salah satu bentuk percakapan yang terjadi, misalnya ini biasa ditemukan di bagian umum di suatu kantor atau resepsionis ya, ketika seseorang mau mendaftar atau ketika seseorang yang baru mau masuk menginap di hotel, kita bisa pakai ini. Jadi kita sebagai seorang frontline ya, seperti resepsionis, kemudian pegawai di bagian umum ya, di pintu depan itu yang menerima tamu lah. Oke, di sini lagi ada Rudy dan Joko. Rudy mengatakan, good morning, selamat pagi, my name is Rudy Hartono. Nama saya Rudy Hartono. Can I have your name, please? Bisakah saya tahu nama Anda? Joko mengatakan, my name is Joko. Nama saya Joko. Kemudian Rudy membalas, how can I spell your name, please? Bagaimana saya bisa mengeja namamu? Nah, ini penting ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang asing, orang barat, orang atau bahasa kita bule, kadang-kadang kita nggak bisa menyebut nama mereka dengan benar, dan nama itu adalah sesuatu yang penting bagi seseorang sehingga perlu kita mengejanya di sini. How can I spell your name, please? Atau bisa kita bilang how do you spell your name, please? Joko menjawab G O K. Terus kita di sini si Rudy, G-O, could you repeat it please? Jadi Rudy belum jelas nih. Jo gitu. Berarti dia meminta kepada Joko untuk mengulang lagi. Could you repeat it please? Bisakah kamu mengulangnya lagi? Joko menjawab, of course. Oke. G-O-K-O. Terus Rudy menegaskan, is it right? Apa itu benar? Yes it is. Ya. Terus Rudy menjawab, thank you very much Mr. Joko. Joko menjawab, you are welcome. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ini nantinya apabila teman-teman bekerja di pintu depan seperti resepsionis atau bagian umum dari suatu kantor ya. Next, ada beberapa catatan di dalam materi introduction. Di antaranya kita bisa lihat, oke, dalam memperkenalkan diri atau kita baru ketemu dengan orang baru, kita harus tahu di sini teknik opening atau opener. Bagaimana kita memperkenalkan ketika diri, tapi ketika baru ketemu dengan orang, bagaimana caranya? Ingat, aturan 3 menit pertama itu sangat menentukan. Aturan 3 menit pertama itu sangat menentukan keberhasilan komunikasi kita. Pertama kita cek dulu niat kita. Apa sih niat kita melakukan komunikasi dengan orang? Usahakan di sini niat kita baik ya, untuk menghargai orang itu, untuk memuji karena fakta. Maksudnya memang misalnya kita memuji karena dia berprestasi, misalnya dia berhasil mendapatkan sesuatu atau dia lolos tes dan lain sebagainya. Kita memuji karena fakta memang dia berhasil, seperti itu. Bukan untuk memuji untuk menjilat dan lain sebagainya. Kemudian kita niat kita untuk membantu ya.
Misalnya ada seorang memiliki kesusahan, kita belum kenal, terus kita coba membantu dia. Nah, terjadilah komunikasi kan di sana. Kemudian untuk menghibur dia, mungkin orang itu lagi sedih dan lain sebagainya. Nah, dari niat itu akan menentukan bagaimana jalannya komunikasi ke depan. Selain itu, kita juga memerlukan general knowledge, pengetahuan umum, ya. Jadi kita harus memiliki banyak pengetahuan. Di sini perlunya update ilmu pengetahuan, meningkatkan literasi kita di general knowledge atau pengetahuan umum. Ini baik pengetahuan yang bersifat lokal, kedaerahan yang ada di sekitar kita, kemudian di tingkat nasional, pengetahuan tentang beberapa provinsi, budaya, culture, dan internasional, tentang cross culture, jadi budaya orang lain. Perlu kita tahu juga ya, karena itu akan sebagai bahan bumbu-bumbu dalam komunikasi kita. Kemudian aturan 3 menit pertama, ya, karena 3 menit pertama itu akan menentukan apakah orang itu akan tertarik dengan kita dan melakukan komunikasi dengan kita. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat labeling atau mapping, menyamakan frekuensi kita dengan orang itu supaya komunikasinya bisa equal. Kita harus memperhatikan tempat dan waktu, termasuk konteks di sini. Misalnya waktu kita bertemu tuh di mana gitu, apakah di objek wisata. Kalau misalnya kita bertemu di objek wisata, beruntungnya misalnya kita bekerja di sebuah counter, misalnya bisa penjualan tiket untuk transportasi atau tour travel, atau kita sebagai resepsionis atau penerima tamu di sebuah hotel. Ini paling enak ini karena tamu itu akan mendatangi kita sehingga kita bisa mudah komunikasi di sana. Tapi bagaimana kasusnya jika kita nggak tahu, kita bukan pegawai hotel, kita bukan pegawai di sebuah restoran atau sebagai seorang kasir misalnya, bagaimana itu? Nah, berarti caranya pertama adalah kita benar-benar harus memperhatikan tempat, waktu, dan momen. Ya, misalnya kita ketika jalan-jalan, misalnya di pinggir pantai atau di Gunung Rinjani misalnya, atau di air terjun, terus ada orang asing, ada bule begitu, sambil menikmati keindahan alam. Nah, bagaimana caranya kita komunikasi? Pertama, kita harus prediksi mood orang itu, apakah lagi baik, lagi senang, gembira, sahdu, dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Misal anggap ada dia sangat senang sekali, misalnya dia terkagum-kagum dengan air terjun yang kita miliki. Misalnya anggap saja air terjun Kertagangga, misalnya dia kagum gitu. Wow, kita langsung aja kita deketi dia, kita wow, it's very nice. Kita bilang seperti itu aja, dia langsung kayak misalnya dia tertarik, dia misalnya memberikan respon, yes. Nah, dari sana pas waktu dia bilang yes itu kita bisa langsung masuk melakukan komunikasi di sana. Jadi penting sekali opener itu. Kata-kata yang bisa menarik atensi atau perhatian atau mencuri perhatian orang itu pertama. Karena di sana nanti akan kita masuk komunikasi kita. Oke. Kemudian kalau tempatnya di kantor, misalnya di kantor, anggaplah kita di penjualan tiket, misalnya dia datang, dia butuh misalnya tiket, anggaplah tiket penyeberangan. Misalnya dia bilang, good morning sir, katanya. Misalnya we need ticket to go to Bali misalnya, atau we need ticket to go to Jakarta misalnya. Nah, di sana kita bisa melakukan komunikasi, otomatis kan kita ya, misalnya kalau ada penerbangan atau ada penyeberangan, kita bilang yes, we have a ticket, terus kita langsung nanyakan nama kan di sana. Nah, dari nama kita juga tanyakan alamatnya dan lain sebagainya. Nah, dari sana nanti akan timbul informasi-informasi penting. Misalnya seorang tamu, misalnya dia anggaplah dari misalnya, nah ya, kita anggap Perancis misalnya, tamu itu dari Perancis, dia mau ke Bali, kemudian dia beli tiket di kita, kemudian tetapi dia punya waktu luang, misalnya dia beli tiket jam 8 pagi, terus penyeberangannya anggaplah jam 9 atau jam 10. Ketika deal melakukan pembelian tiket, misalnya deal itu kan tidak sampai 5 atau 10 menit gitu ya, proses administrasi tiketnya. Jadi kemudian dia kan waiting kan, dia menunggu. Nah, di sana kita bisa melakukan komunikasi dengan data-data informasi yang kita dapat. Ya, tapi tetap perhatikan moodnya. Misalnya moodnya lagi senang atau lagi happy,
ya kita bisa masuk gitu kan. Kita tanya, kita bisa masuk dari pertama negaranya Perancis. Wow, you come from French misalnya, kamu datang dari Perancis. Oh, what about Menara Eiffel, kemudian Museum Louvre, kemudian Mona Lisa, Sorbonne. Kita bisa masuk lewat sana. Kita ketemu di mall bagaimana, ketemu di taman, di halte tempat umum. Kita juga perlu memperhatikan kondisi pagi, siang, malam, kemudian bagaimana situasi lokal, nasional, dan internasional. Oke? Nah, itulah perlunya kita namanya labeling, menyamakan frekuensi kita ya di sana ya. Bagaimana kita bisa masuk, melakukan komunikasi dengan orang tersebut ya. Jadi kemudian kita fokus ke audiens. Cari pintu masuk. Misalnya dia dari Perancis, ya kita berbicara tentang Perancis. Apa-apa pengetahuan kita tentang Perancis. Kalian kita mencari informasi tentang Perancis. Kan kita dapat tambahan knowledge juga dari orang Perancisnya langsung. Nah, itu maksudnya teknik opening atau opener di sana. Kemudian note-note berikutnya di sini. Ungkapan-ungkapan penting di dalam introduction ya. Dalam suatu perkenalan itu memiliki struktur atau urutan. Pertama ada salam atau greeting, dilanjutkan oleh nama, kemudian dilanjutkan oleh alamat, kemudian ada hobi, kemudian ada pengembangan konten, ada pengembangan pembahasan, ya entah tentang budaya, entah tentang wisata, entah tentang kuliner, tentang sekolah, atau general truth atau kebenaran umum, bisa kita bahas di sana. Itu namanya pengembangan konten. Kemudian ada penutup, closing atau parting di sana ya. Seperti itu struktur umumnya, oke. Kemudian di sini ada beberapa ungkapan di dalam salam atau greeting yang perlu diperhatikan ya. Di sana ada good morning, good afternoon, good evening, dan ada good night sebelum go to bed, sebelum tidur ya. Jadi kita bisa membalas hello, good morning, good afternoon, and good night ya. Kemudian kadang-kadang kita juga bisa memakai, misalnya orang sudah kita kenal, teman, biasanya kita bisa pakai hello, kemudian how are you doing, kemudian how's life, kita bisa pakai seperti itu sama-sama salam juga, bisa sebagai salam. Jawabannya bisa hello, I'm fine, fine, great, not bad, thanks, very well. Kalau kita lagi nggak enak, bisa bilang not good, dan sebagainya, oke? Kemudian, untuk mengungkapkan parting atau saying goodbye, kita bisa bilang I'm sorry, I have to go, I have to leave. Ini adalah alasan supaya kita bisa menyetop, atau kita bisa, atau emang keadaannya kita harus pergi, misalnya dari sebuah komunikasi, kita bisa, atau percakapan, kita bisa bilang I'm sorry, I have to go, atau I have to leave, ya. Bisa di sini juga kadang-kadang dipakai beberapa ungkapan seperti it was nice to see you, I'm glad to see you, kemudian I hope to see you again, see you later, see you soon, take care. Ya, kita bisa memakai beberapa macam ungkapan seperti itu. Oke, di sini ada beberapa macam ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri. Misalnya untuk nama, misalnya hello, my name is, misalnya anggap nama kita adalah Rudy, misalnya my name is Rudy. Hi, I'm Rudy. Nice to meet you. I'm Rudy. Pleased to meet you. I'm Rudy. It's pleasure to see you. I'm Rudy. May I introduce myself? I'm Rudy. How do you do? My name is Rudy. Let me introduce myself. I'm Rudy. I'd like to introduce myself. I'm Rudy. Nah, ini adalah beberapa cara kita mengungkapkan nama kita, ya. Kemudian berikut adalah ungkapan-ungkapan yang kita pakai ketika kita ingin memperkenalkan seseorang ke seseorang yang lain. Oke, misalnya saya ingin memperkenalkan Mary ke John. Misalnya, John, I would like to introduce you to Mary. Ya, jadi saya ingin memperkenalkan Mary ke John. Ya, John, I'd like to introduce you to Mary. Saya ingin memperkenalkan kamu ke Mary. Atau kita bisa pakai juga John, please meet Mary. Oke, atau John, I'd like you to meet Mary. John, have you met Mary? John, let me introduce you to Mary. John, this is Mary. Mary, this is John. Jadi ini
Ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan teman kita ke teman yang lain, seperti itu. Oke, ini beberapa macam ungkapan-ungkapan respon ya, seperti nice to meet you, senang berjumpa dengan Anda, nice to meet you too, saya juga senang berjumpa dengan Anda, I'm pleased to meet you, it's a pleasure to meet you, glad to meet you, how do you do. Nah, how do you do tuh biasanya ini seperti basa-basi aja ya. Kalau dia bilang how do you do, kita bisa jawab how do you do juga. Kemudian di sini ada beberapa macam ungkapan tambahan juga. What is your name itu untuk menanyakan nama, siapa nama Anda. Kita juga bisa memakai can I have your name? Bolehkah saya tahu nama Anda? Kemudian how do you spell your name? Bagaimana Anda mengeja nama Anda? Jawabannya my name is Maliki misalnya. Cara mengejanya seperti ini, M A L I K kemudian I ya. Kemudian how old are you? Ini menanyakan umur. I'm years old. Kita berapa tahun? Misalnya 17 tahun ya. I'm 70 years old. Kemudian where do you live now? Di mana kamu tinggal sekarang? Kita bisa jawab I live in atau I'm living. Ya, kalau pertanyaannya where are you living now? Kita bisa menjawab I'm living in. Kalau where do you live now? I live in. Ini untuk menanyakan di mana kita tinggal. Do you have brother or sister? Ya, ini untuk menanyakan apakah kita punya saudara atau saudari gitu ya. Kemudian what do you do? Ini untuk pekerjaan. Jawabannya I'm a lawyer kalau kita pengacara, I'm a student kalau kita siswa dan lain sebagainya. What is your hobby? Ini menanyakan hobi. Do you have any hobbies? Kalau dia hobbies itu berarti lebih dari satu hobi ya. My hobbies are, I love or like, kita bisa pakai itu juga. What do you like to do in your free time? Ini juga untuk menanyakan hobi sebenarnya. What do you like to do in your free time? Apa yang biasa kamu lakukan pada waktu lenggangmu? Kemudian kita juga bisa menggunakan seperti di bawah ini. What is your favorite movie? Apa film favorit kita itu ditanyakan di sini. What is your major? Apa jurusan Anda? What class or grade are you? Kelas berapa Anda? Seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang tidak kelihatan. Why are you studying English? Kenapa Anda belajar bahasa Inggris gitu ya. Oke, jadi just it. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memperkenalkan diri ya. Please follow and contact me on Instagram @maliki_nilsen_ atau bisa follow Facebook saya. Ada Maliki Guide. Oke. Thanks for watching. Please subscribe, share, and like.